Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dalam ibadah jam doa Rabu 25 Mei tahun 2022. Senang kalau sore hari ini kita dapat bertemu bersama-sama meskipun masih secara online. Tapi mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita, menyediakan waktu kita dan menyerahkan seluruh hidup kita untuk kita memuji dan meninggikan Allah kita. Kita akan bersama-sama menggunakan waktu yang kurang lebih 1 sampai 1,5 jam ini untuk bersekutu dengan Tuhan, dan juga kita akan menaikkan doa-doa kita kepadanya, dan nanti kita juga ada waktu kesempatan untuk kita saling sharing, saling menguatkan, dan saling mendoakan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah jam doa kita sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang setia, Allah yang mengasihi kami, yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini kami bersama-sama datang kepadamu Tuhan. Kami mau mengarahkan hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup kami hanya kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Juru Selamat kami, Engkaulah Allah kami. Dan hanya kepadamulah puji-pujian, penyembahan kami berikan. Kami menyerahkan waktu ini Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang menguasai setiap hati pikiran kami dan seluruh hidup kami, sehingga kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya kepada Engkau saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami menyerahkan jam doa kami sore ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur kepada Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih-Nya luar biasa atas hidup kita. Kalau kita merenungkan kehidupan kita hari demi hari, kita sungguh merasakan kuasa-Nya, penyertaan-Nya, pemeliharaannya, dan semuanya itu sungguh mempesona bagi hidup kita. Kasih-Mu mempesonaku. Itulah pujian yang kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah
dikasih Tuhan, mari kita serahkan hidup kita sepanjang umur kita. Kita akan meninggikan Allah kita, karena Dia adalah Bapa yang setia, Bapa yang mulia. Dan mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita, dan mari kita naikkan syukur kita kepada Dia, Bapa yang setia. Dia yang menenangkan jiwa kita, Dia yang memelihara hidup kita, Dia yang menolong di saat kelemahan kita. Kita akan menaikkan doa kita bersama-sama. Pendeta Iwan akan memimpin kita di dalam doa.
kita akan menyiapkan hati kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku. Berjalanlah bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Kita katakan bersama-sama kepada Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku. Berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku. Janji-Mu menopangku. Berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikan. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Sekali lagi katakan, tiada yang dapat menggantikan. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Mari kita akan berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kembali kami datang kepadamu, menyerahkan hati kami, menyerahkan hidup kami, untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dan kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya. Amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus. Bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk berkumpul pada malam ini untuk merenungkan firman Tuhan. Dan malam ini kita akan fokus kepada Kolose 2 ayat 16 hingga 19. Nah, seperti yang kita ketahui, sejarah mencatat bahwa surat Paulus kepada jemaat di Kolose itu ditulis pada saat Paulus berada di penjara di Roma sekitar tahun 60. Dan ketika kita akan menulis surat kepada seseorang, pastinya kita memiliki alasan mengapa kita menulis surat tersebut. Dan tentunya Paulus memiliki alasan mengapa Paulus harus menulis surat kepada jemaat di Kolose.
Hal itu disebabkan karena adanya ajaran-ajaran sesat yang merendahkan Kristus yang terbungkus di dalam pola kehidupan kekristenan pada saat itu. Dan Paulus merasa perlu dan merasa harus dan merasa wajib untuk menulis surat kepada jemaat di Kolose. Dengan tujuan bahwa Paulus ingin menegur para jemaat untuk tidak mengikuti ajaran-ajaran yang sedang terjadi pada saat itu. Dan juga Paulus ingin meneguhkan dan mengingatkan jemaat di Kolose bahwa hanya Kristuslah yang menjadi satu patokan dalam kehidupan jemaat di Kolose maupun kita saat ini. Dan para scholar, ya para teolog itu sebagian besar menyatakan bahwa surat Paulus kepada jemaat di Kolose adalah surat yang kristosentris, yaitu berpusat pada Kristus. Dan kita akan melihat pada Kolose 2 ayat 16 sampai 19 yang akan dibacakan oleh Kak Merlin. Silakan Kak Merlin. Kolose pasal 2 ayat 16 sampai 19. Carilah perkara yang di atas. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Puji Tuhan, terima kasih Kak Merlin. Surat ini khususnya ayat 16 sampai ayat 19 mengingatkan kita dan meneguhkan kita bahwa kita harus berfokus kepada kepala kita, yaitu Kristus Yesus. Nah, saudaraku, ini di zaman COVID ya, kita sudah terbiasa dengan memesan makanan lewat online. Ada begitu banyak online makanan yang dapat kita pilih. Sehingga pada saat kita mau memesan makanan, kita akan menghabiskan waktu yang cukup lama memilih yang mana yang harus kita pesan. Anak saya selalu suka sekali memesan makanan online dengan konsep paket lengkap. Ya, jadi minumannya dapat, makanannya dapat, mungkin pencuci mulutnya juga dapat, dan itu hanya satu kali pesan. Dipikir-pikir benar juga ya, lebih baik pesan di satu tempat dapat paket komplit atau paket lengkap daripada pesan di satu-satu tempat yang lain. Dan ternyata dalam kondisi keimanan orang percaya pada saat ini, itu pun juga sama seperti itu. Mereka membutuhkan yang namanya paket lengkap, karena ada begitu banyak pilihan iman dalam perjalanan seorang Kristen. Ada pilihan-pilihan yang membuat seorang percaya menjadi bingung. Sama seperti jemaat di Kolose. Ada begitu banyak tetua-tetua agama saat itu, tokoh-tokoh masyarakat yang membuat mereka bingung. Sehingga Paulus memutuskan untuk menuliskan surat kepada jemaat di Kolose untuk mengingatkan mereka kembali. Dan malam ini saya ingin mengajak kita semua untuk memahami ada 3 kondisi iman orang percaya yang terjadi pada diri kita, diri saudara, dan juga bahkan sejak jemaat di Kolose. 3 kondisi iman itu adalah yang pertama, iman satuan. Nah, kalau iman satuan ini adalah iman yang hanya bertumbuh di satu sisi saja. Seperti kalau kita mau pesan makanan, kita pesannya cuma satu aja. Pesan makanan di satu counter A atau di satu online A, pesan minuman di tempat lain. Begitupun juga dengan iman satuan. Iman satuan terjadi kalau kita hanya fokus pada satu titik saja. Yaitu misalkan kita punya kesulitan, kita berdoa. Kita lagi happy, kita nggak berdoa. Hari Minggu kita baca Alkitab. Hari lain kita baca yang lain. Baca online, baca novel, dan
kita hanya melakukan satu tindakan yang mencerminkan iman kita kepada Kristus, sementara tindakan yang lain kita berkompromi. Sama seperti jemaat di Kolose, mereka berkompromi dengan budaya, mereka berkompromi dengan kepercayaan dan adat istiadat, walaupun mereka mengaku bahwa mereka orang percaya. Dan itu pun juga terjadi dalam kehidupan kita masa kini. Apakah iman kita kondisinya seperti itu? Hanya kita yang bisa menjawab ya. Kondisi iman yang kedua adalah iman gantungan. Nah, kalau iman gantungan pasti tergantung ya. Imannya bertumbuh karena tergantung siapa yang ngajak, tergantung siapa yang khotbah, bahkan tergantung dapat makanan atau enggak, atau tergantung dapat hadiah atau tidak. Ketika kita merasa kecewa pada orang yang ngajak kita, pada orang yang khotbah, pada orang yang gak kasih makanan, gak kasih hadiah buat kita, kita tinggalin Tuhan. Padahal yang kecewain kita itu bukan Tuhan. Yang kecewain kita itu manusia. Tetapi yang kita tinggalkan adalah Tuhan. Ini adalah kondisi iman gantungan. Pertanyaannya lagi, apakah kita memiliki kondisi iman ini saat ini? Sekali lagi cuma kita yang tahu dan Tuhan yang tahu. Kondisi iman yang ketiga adalah iman lengkap. Iman lengkap adalah iman yang bertumbuh secara keseluruhan. Ya, pasti kita ingat akan satu iklan ya, untungnya di sini nggak boleh sebut nama iklan ya. Jadi nanti kalau saya sebut kalimat awalnya, saudara-saudara bisa melanjutkan sendiri. Semboyannya begini, di mana saja, kapan saja, selalu, whenever, wherever, always, tinggal pilih deh mau iklan yang mana. Hampir semua iklan melakukan itu ya, minuman, makanan, mau makannya apa, mau situasinya seperti apa, selalu ada sesuatu. Dan itu sangat booming banget. Iman lengkap itu melebihi hal itu. Karena iman lengkap, percaya pada Kristus secara utuh, itu bukan hanya di mana saja dan kapan saja. Tetapi percaya pada Kristus secara penuh dan secara lengkap itu haruslah melakukan 5W 1H. Kalau bahasa Indonesianya kita kenal adik simbah. Saya selalu mengatakan pada murid-murid saya, think of 5W1H in every subject you learn. Maksudnya apa? Selalulah berpikir tentang apa, siapa, di mana, kapan, kemana, mengapa, dan bagaimana. Iman lengkap adalah iman yang melakukan 5W 1H. Karena apapun yang kita lakukan, lakukanlah demi Kristus. Dimanapun kita berada, beradalah demi Kristus. Kapanpun kita menyediakan waktu, sediakanlah waktu untuk Kristus. Siapapun yang kita temui, temuilah untuk Kristus. Bagaimana kita harus menjalani hidup kita? Hiduplah untuk Kristus. Mengapa kita harus hidup? Hiduplah untuk Kristus dan melayani Kristus. Ini yang Paulus mau katakan buat kita dan sudah ada sejak Paulus menulis surat itu kepada jemaat di Kolose. Karena begitu banyak pilihan sehingga jemaat itu bingung. Tetapi Paulus mau menyatakan di sini bahwa Kristus adalah hal yang terlengkap. Apapun yang kita kerjakan, siapapun yang kita temui, kapanpun kita meluangkan waktu kita, dimanapun kita berada, mengapa kita hidup, bagaimana kita hidup, itu semuanya untuk Kristus. Itu yang ingin Paulus sampaikan kepada kita. Kristus adalah paket lengkap yang dianugerahkan Allah kepada kita. Ketika Kristus mengatakan, akulah roti hidup, akulah pintu, akulah jalan kebenaran,
akulah terang dunia, akulah garam dunia. Itu adalah sebuah sarana yang Tuhan Yesus berikan kepada kita secara lengkap. Ketika kita lapar, kita ingat Kristus adalah roti hidup. Cari firman Tuhan maka kita akan dikenyangkan. Ketika kita tersesat, ingatlah Kristus adalah jalan kehidupan dan jalan kebenaran. Ketika hati kita diliputi kegelapan yang pekat, kita harus ingat di dalam Kristus ada terang karena Kristus adalah terang dunia. Ketika kita merasakan kepahitan hidup yang sungguh luar biasa, ingatlah bahwa Kristus adalah garam dunia yang tentunya akan memberikan cita rasa kepada kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan ketika kita merasa semua pintu tertutup, ketuklah pintu Tuhan Yesus. Karena pasti pintu itu akan dibukakan. Luar biasa, Kristus adalah paket lengkap yang diberikan Tuhan kepada kita. Saya teringat sebuah lagu pada saat saya masih kecil. Ini agak melo sedikit ya. Saya waktu masih kecil, oma saya selalu menyanyikan lagu ini. Saya dulu gak ngerti, kenapa sih lagu ini setiap hari loh dinyanyikan. Ingat akan nama Yesus. Pada saat saya mempersiapkan renungan ini, saya menyadari kesalahan saya. Mengapa saya harus sampai menjadi muslim selama 23 tahun? Karena ternyata saya tidak ingat nama Yesus. Karena saya tidak mengingat nama Yesus ketika saya merasa kecewa, ketika saya merasa sedih, saya lari dari Tuhan. Dan saya baru sadar, oh iya, ternyata yang dinyanyikan oleh oma saya itu sebenarnya adalah satu pelatihan bagi saya dan saya rasa bagi kita semua bahwa dalam setiap apapun kehidupan yang kita alami, keadaan yang kita hadapi, situasi yang melelahkan kita, perasaan yang menyakitkan kita, ingat akan satu nama, yaitu nama Yesus. Kami akan menyanyikan lagu itu dan saya ingin semua saudara yang di rumah boleh merenungkan secara pribadi. Apakah kita sudah mengingat nama Yesus pada saat kita sedih? Apakah kita sudah mengingat nama Yesus pada saat kita kehilangan orang yang kita cintai? Apakah kita sudah mengingat nama Yesus pada saat kita merasa kita dikhianati? Renungkanlah itu. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan tekan. Nama itu menghiburmu dan memberi kesukaan. Ingatlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang berkah. Sekali lagi kita nyanyikan bersama-sama. Ingat akan nama Yesus, bagai perisai yang teguh. Bila datang pencobaan, nama Yesus kau seru. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakal. Saudaraku, mengingat nama Yesus adalah satu kewajiban bagi kita orang percaya.
Karena tidak ada satu waktu, tidak ada satu detik di mana kita boleh melumpuhkan dia. Kristus adalah paket lengkap yang diberikan Allah kepada kita. Dan Yesus memberikan paket lengkap itu dengan pengorbanan di kayu salib. Dihina, dicaci, dicambuk, bahkan penyalipan yang sungguh luar biasa. Mati, dikuburkan, bangkit, naik ke surga dan memberikan kita anugerah keselamatan. Jadi kita mau kemana lagi? Saya menyesali kenapa saya pergi dari Tuhan. 23 tahun saya membuang waktu saya membuang hidup saya hanya untuk kesukaan dunia semata. Tetapi setelah saya memikirkan semua ini, saya bersyukur saya dikasih ayat ini. Karena ayat ini sebenarnya berbicara pada diri saya secara langsung. Bahwa apapun, bagaimanapun situasi yang kita hadapi, ingatlah nama Yesus. Dan itu sudah dinyatakan oleh Paulus sejak tahun 60-an. Di mana jemaat di Kolose melupakan Yesus, mulai mencampur Yesus dengan berbagai kepercayaan-kepercayaan lain. Mereka mengaku orang percaya tetapi mereka masih melakukan hal-hal yang lain. Itu pun terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Paulus menerima paket lengkap Kristus dengan sungguh-sungguh. Sehingga dalam titik terbawa keterpurukan Paulus masih bisa bersuka cita. Dan bagi Paulus, penderitaannya adalah keuntungan baginya. Hidupnya adalah bagi Kristus. Marilah kita menjadi Paulus masa kini yang menyerahkan hidup kita untuk Kristus. Marilah kita menutup mata kita dan bertanya pada diri kita, apa yang sudah kita lakukan bagi Kristus? Kapan kita berikan waktu kita bagi Kristus? Di mana kita berada bagi Kristus? Siapa yang kita temui bagi Kristus? Apakah kita sudah hidup untuk Kristus? Apakah kita sudah melayani Kristus? Bapa, inilah kami Tuhan. Kami penuh dengan dosa dan celah. Kami melupakan Engkau ya Bapa. Kami selalu lari kepada dunia, karena dunia begitu menyenangkan. Kami melupakan Engkau Bapa. Ampunilah kami Tuhan. Ampunilah kami. Mampukanlah kami Tuhan melihat Engkau secara utuh, secara lengkap. Sehingga kami boleh kenyang, sehingga kami boleh tidak haus lagi. Sehingga kami tidak lagi mencari kemanapun. Kami tidak lagi bertanya. Tetapi kami yakin bahwa bersama Kristus seluruh kepenuhan hidup kami dilengkapi. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada malam ini yang meneguhkan kami kembali bahwa hanya Kristuslah jawaban dari setiap doa-doa kami. Hanya Kristuslah jawaban dari setiap permasalahan kami. Hanya Kristuslah yang memampukan kami melewati setiap masalah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan datang kepadamu Bapa lewat doa-doa kami ya Bapa. Layakan, sucikan, kuduskan kami dan dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Luar biasa firman Tuhan hari ini mengingatkan kita sekalian. Mari kita mengarahkan hidup kita dan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita percaya hanya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita. Bahkan dalam keadaan apapun, serahkanlah hidup kita kepada Dia. Karena Yesuslah jawaban dalam hidup kita. Mengenal Dia, percaya kepada Dia dan kuasa kebangkitannya, itu cukup bagi kita.
Mari kita sujud di altarnya. Kita bawa segala kehidupan kita. Apapun yang Bapak, Ibu, dan Saudara alami saat ini, bawalah kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus dan percayalah kepada Dia bahwa Dia sanggup menolong Bapak, Ibu, Saudara dalam segala hal yang saat ini menjadi pergumulan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sujud di altarnya. Kita akan datang bersama-sama kepada Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Biarlah musik tetap mengalun dan mari kita renungkan hidup kita. Apa yang terjadi dalam hidup kita saat ini? Sudahkah kita sungguh-sungguh mengarahkan hidup kita hanya kepada Yesus? Dan sudahkah kita sungguh-sungguh percaya hanya kepada Yesus dan menjadikan Dia satu-satunya Tuhan di dalam hidup kita? Dan apapun yang saat ini kita alami, apapun yang menjadi beban hidup kita, bawalah semuanya kepada Tuhan. Sujud di altarnya, dan hanya Dia yang akan sanggup menolong kita, memulihkan kita, menguatkan kita, menjawab setiap doa kita. Datanglah hanya kepada Yesus bila hati terasa berat. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku
Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami menyerahkan hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Kami percaya sesuatu terjadi saat kami datang di altar-Mu. Dan Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Juru Selamat kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari kita akan masuk ke dalam room. Nanti kita akan sharing bersama-sama di sana dan kita akan saling mendoakan. Kita bawa segala pergumulan kita kepada Tuhan dan biarlah Tuhan yang akan menjadi jawaban bagi kita. Selamat berdoa, Tuhan Yesus memberkati.